Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dalam segmen Fact Check bersama saya, Geba Tanjung. Sosok publik figur Luna Maya baru-baru ini menghebohkan publik lantaran pengakuannya telah melakukan prosedur egg freezing atau pembekuan sel telur. Padahal prosedur ini sudah cukup umum dan dikenal dunia medis. Apa sebenarnya prosedur egg freezing dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan prosedur ini? Kita akan langsung melihat pernyataan Luna Maya di platform YouTube beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa tidak pernah berpikir bahwa umur adalah suatu masalah, sehingga dia sudah melakukan freeze egg atau egg freezing dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Dan dia juga yakin bahwa pola hidup yang saat ini ia jalani adalah sehat, sehingga untuk saat ini ia merasa untuk percaya diri untuk membekukan sel telurnya agar di kemudian hari ia dapat memiliki keturunan menggunakan sel telurnya sendiri dan juga rahimnya sendiri. Nah pemirsa, sebenarnya apa pengertian dari egg freezing itu sendiri? Sesuai dengan namanya, egg freezing atau pembekuan sel telur adalah sebuah proses di mana sel telur perempuan ini akan diambil dari ovarium dan kemudian dibekukan. Pada awalnya, ide pembekuan sel telur ini diperuntukkan bagi pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi, karena kemoterapi ini memiliki dampak untuk menurunkan kesuburan. Nah, sebelum melakukan tahapan yang ada di layar ini, perempuan ini harus mengikuti sejumlah screening yang harus dilalui. Pertama adalah tes kuantitas dan juga kualitas sel telur untuk memprediksi bagaimana ovarium akan merespon terhadap obat kesuburan. Kemudian, screening penyakit menular seperti HIV atau hepatitis B dan juga C, barulah stimulasi ovarium dilakukan untuk merangsang indung telur dan menghasilkan sel telur yang banyak. Nah, setelah 10 hingga 14 hari kemudian, sejumlah obat dan juga suntikan akan diberikan untuk membantu telur matang, barulah pengambilan sel telur akan dilakukan, kemudian akan disimpan hingga pemilik siap punya anak di tabung khusus dan juga tempat yang khusus. Kemudian nanti sistemnya adalah fertilasi in vitro atau bayi tabung, sehingga sel telur yang sudah disimpan akan disatukan dengan sel sperma dari suami perempuan tersebut dan akan ditanamkan ke rahim pemilik. Nah pemirsa, selain pembekuan sel telur, ada pula sejumlah prosedur lainnya seperti pembekuan embrio hingga pembekuan sperma. Nah sama seperti pembekuan sel telur, pembekuan sperma juga umumnya dikerjakan untuk pasien kanker darah laki-laki. Karena kemoterapi memiliki dampak membunuh sperma hingga ke bibitnya, sehingga nantinya sperma ini akan ditaruh di sebuah tabung khusus dan akan dibekukan di suhu minus 196 derajat. Kemudian juga ada pembekuan embrio, biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengikuti program bayi tabung atau IVF. Nah, pertama adalah sel telur akan bertemu dengan sperma, kemudian embrio tersebut akan ditransfer ke dalam rahim maksud kami. Nah, untuk prosesnya ini misalnya sang istri menghasilkan 10 telur, kemudian dibuahi dan mendapat 8 embrio. Lalu embrio yang dibutuhkan untuk ditanamkan ke dalam rahim hanya dibutuhkan 2 embrio. Maka 6 dari sisa embrio tersebut akan dapat dibekukan. Nah, sisanya ini akan digunakan jika pasangan tersebut akan memiliki anak di masa depannya. Lalu muncul pertanyaan, berapa sebenarnya biaya yang perlu disiapkan dan juga dikeluarkan dalam prosedur egg freezing seperti yang dilakukan oleh Luna Maya sendiri. Kita akan melihat kisaran dari biaya yang dibutuhkan untuk prosedur egg freezing. Operation Manager Morula IVF Ciputat, Muhammad Ma'ruf, telah menjabarkan sejumlah biaya yang perlu dikeluarkan. Ini taksirannya adalah 40 hingga 50 juta rupiah. Yang pertama adalah membutuhkan obat stimulasi. Untuk menstimulasi dari sel telur sendiri, ini membutuhkan biaya sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian adalah proses petik telur, setara dengan 30 juta rupiah. Kemudian tabung untuk menyimpan sel telur tersebut adalah 2 juta rupiah. Dan biaya pembekuan atau biaya sewa dari tempat penyimpanan tersebut adalah 300.000 per bulannya. Sehingga kisarannya adalah 40 hingga 50 juta rupiah. Nah pemirsa, kita juga akan melihat bagi warga muslim tentunya akan bertanya-tanya sebenarnya seperti apa fatwa dan juga hukum dari prosedur egg freezing. Sebelumnya kita juga akan membahas mengenai keuntungan serta resiko yang akan dialami oleh perempuan ketika memutuskan untuk melakukan prosedur egg freezing. Yang pertama adalah mempertahankan kesuburan, karena di usia tertentu perempuan akan menopause. Dan jika sudah memasuki fase ini, kemungkinan terjadinya kehamilan akan sangat kecil atau mungkin tidak mungkin. Sehingga
dengan adanya egg freezing ini dapat memiliki anak di usia advance atau karena perempuan ketika sudah di atas umur 30 hingga 35 tahun, sudah memasuki kepala 4, akan mempengaruhi kualitas sel telur, sehingga egg freezing akan membantu untuk memiliki anak di usia yang lebih matang. Kemudian juga untuk resiko, ini ada 2 resiko yang dijabarkan. Pertama adalah resiko efek obat. Ketika obat akan digunakan untuk menstimulasi sel telur, maka akan ada efek sampingnya seperti mual, pusing, sakit perut, hingga diare. Kemudian juga risiko emosional. Meskipun memiliki kemungkinan untuk bisa hamil ke depannya, tetapi tidak ada garansi penuh kesuksesan program tersebut dapat berhasil, sehingga risiko emosional dapat menjadi pertimbangan bagi perempuan yang hendak melaksanakan prosedur egg freezing. Nah, bagi warga muslim tentunya memikirkan apa sebenarnya hukum dan juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI mengenai prosedur ini. Fatwa MUI telah terbit sejak tahun 1979. Yang pertama adalah diperbolehkan karena ikhtiar. Bayi tabung hukumnya mudah atau mubah, maksud kami, atau boleh jika dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Nah, tapi tetap tidak boleh jika nantinya embrio tersebut akan dititipkan ke rahim lain, sehingga jika pasangan suami istri melakukan proses pembuahan kemudian menitipkannya di rahim perempuan lain atau surrogate mother, lebih familiarnya, maka hukumnya akan menjadi haram. Hal ini akan berpengaruh terhadap permasalahan hak waris seperti itu. Kemudian juga tidak boleh menggunakan sperma suami yang sudah meninggal, hukumnya akan menjadi haram. Kaitannya adalah dalam penentuan nasib maupun dalam hal warisan. Kemudian juga jika bukan pasangan suami istri akan menjadi perzinahan, sehingga akan menjadi haram, sehingga diperbolehkan jika yang melakukan adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bentuk dari prosedur egg freezing adalah sebuah bentuk ikhtiar. Nah, walau masih jarang terdengar di Indonesia, tetapi prosedur ini sudah sangat lazim dilakukan di negara barat. Kita akan melihat sejumlah public figure yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyanyi Rita Ora. Penyanyi asal Inggris ini sudah melakukan egg freezing di usia 24 tahun. Kemudian juga ada Rebel Wilson, aktor dari Australia, sudah melakukan egg freezing sebagai bentuk antisipasinya karena sudah berusia di akhir 30 tahun. Kemudian juga penyanyi Halsey. Keputusan egg freezing dibutuhkan karena penyanyi tersebut mengidap endometriosis, kondisi di mana endomerium tumbuh di luar dinding rahim, sehingga penyakitnya membuat Halsey khawatir dan memutuskan untuk melakukan egg freezing di usia 23 tahun. Kemudian ada Kourtney Kardashian, memasuki usia 40 tahun, ia masih ingin memiliki momongan meski sudah memiliki anak ketiga, sehingga ia melakukan prosedur egg freezing. Kemudian kakaknya ada Kim Kardashian, yang sempat didiagnosa tidak bisa hamil, ia pun memutuskan untuk membekukan sel telurnya. Kemudian yang terakhir adalah sahabat dari Kim Kardashian, Paris Hilton, yang memiliki rencana untuk memiliki anak dari rahimnya sendiri, sehingga di usianya yang sudah kepala 4 dan baru saja menikah, ia ingin memiliki kontrol pada tubuhnya sendiri ketika hendak memiliki anak di kedepannya. Nah, pemirsa, setiap orang memiliki hak masing-masing atas tubuhnya dalam soal reproduksi. Apapun keputusan yang diambil, baik perempuan ataupun laki-laki, selama itu positif dan tidak berisiko buruk, sebagai manusia sudah sepatutnya kita saling mendukung dan selalu prioritaskan kesehatan dan juga perkaya diri dengan riset dan juga informasi. Demikian paparan pada siang ini, saya kembalikan ke Zakia. Baik, terima kasih Gemma Tanjung, dan pemirsa, kami masih akan membahas terkait dengan pembekuan sel telur bersama dengan dokter spesialis. Kami akan hadirkan informasi dan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pembekuan sel telur dan bagaimana prosedur resminya di Indonesia, kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen Perkumpulan Obstetri dan Ginekolog Indonesia atau POGI, Dr. Budi Wiweko. Selamat siang, Dr. Budi. Dr. Budi, tadi di segmen sebelumnya kita sudah melihat begitu ya gambaran besar terkait dengan pembekuan sel telur. Yang kemudian kami ingin tanyakan, kalau di Indonesia begitu Pak, ini sebenarnya sudah ada regulasi resmi Pak terkait dengan untuk egg freezing ini Pak? Ya, simpan beku sel telur sebenarnya merupakan bagian dari teknologi reproduksi berbantu atau assisted reproductive technology, dan secara umum aturan itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 maupun di PP Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Ya, dan juga ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2015. Ya, di sana disebutkan bahwa dalam membantu untuk mendapatkan keturunan bisa dilakukan simpan beku, ya, baik itu simpan beku terhadap sperma, simpan beku terhadap sel telur, maupun simpan beku terhadap embrio. Bahkan simpan beku terhadap jaringan indung telur pun itu bisa dilakukan. Oke, Demikian, artinya Mbak. ketika sel telur sudah diambil dan dibekukan dalam jangka waktu hingga kemudian akan digunakan atau dibuahi begitu ya, Dokter Budi. Berapa lama sebenarnya sel telur ini bisa disimpan, Pak? Apakah memang ada batas waktu begitu untuk kualitas sel telur bisa disimpan, Pak? Ya, tidak ada batasan waktu yang spesifik ya menyebutkan bahwa sel telur itu ada batasannya untuk disimpan. Ya, karena dengan teknologi yang ada sekarang, dengan vitrifikasi atau pembekuan yang sangat cepat, kualitas sel telur sebelum ataupun sesudah dibekukan itu hampir tidak ada perbedaan. Ya, tanpa memandang variabel waktu. Jadi sel telur yang dibekukan 1 hari, 1 tahun, ataupun 10 tahun kualitasnya sama. Baik, Dokter Budi, tadi dikatakan ini biasanya digunakan begitu ya atau dilakukan oleh orang-orang yang misalnya mereka memiliki penyakit tertentu yang kemudian ada pengobatan dan kemudian bisa mempengaruhi kualitas dari sel telurnya. Tapi apakah untuk perempuan sendiri ini bisa semuanya melakukan prosedur atau kemudian ada pengecualian untuk kondisi tertentu atau dari segi usia juga tidak bisa melakukan, atau ini memang bisa untuk semua kondisi, Dokter? Ya, betul. Jadi yang pertama, penyimpanan sel telur atau simpan beku sel telur itu bisa dilakukan pada pasien-pasien yang sedang mengikuti proses program bayi tabung ya untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, simpan beku sel telur ini bisa dilakukan pada pasien-pasien penderita keganasan yang akan menjalani terapi kemoterapi maupun radiasi, karena itu akan merusak sel telur. Dan yang ketiga, ini yang sangat kontroversial, yaitu kita kenal sebagai social egg freezing, yaitu simpan beku ya dilakukan pada perempuan-perempuan yang satu ingin menunda pernikahan, yang kedua sampai dengan usia lebih di atas 35 tahun belum juga menikah, atau yang ketiga perempuan yang secara genetik jumlah sel telurnya tidak banyak. Itu disebut sebagai social egg freezing. Dan di Indonesia maupun di dunia hal ini masih menjadi hal yang sangat kontroversial sebenarnya. Baik. Nah, Dokter Budi, mungkin yang jadi pertanyaan pemirsa juga ini berapa sih biayanya begitu, dan kemudian sudah ada di mana saja Pak kalau di Indonesia? Apakah sudah ada di seluruh Indonesia atau baru di kota-kota besar? Dan prosedurnya mungkin bisa dijelaskan juga Dokter Budi, seperti apa prosedurnya Pak? Ya, prinsipnya karena yang disimpan adalah sel telur, maka harus dilakukan terlebih dahulu adalah pengambilan sel telur dari indung telur seorang perempuan atau dari ovarium. Supaya bisa diambil, maka sel telur itu harus dibesarkan. Dilakukan penyuntikan obat-obatan untuk membesarkan sel telur, ya mungkin lamanya antara 9 sampai 10 hari. Setelah itu dilakukan pemetikan sel telur, kemudian baru dilakukan penyimpanan. Jadi total biaya itu lahir dari obat-obatan untuk membesarkan sel telur,
kemudian teknik untuk mengambil sel telur atau petik sel telur dan pembekuan sel telur. Jadi komponen pembiayaan ada di sana. Di mana saja ini bisa dilakukan, umumnya seluruh klinik bayi tabung hampir pasti bisa melakukan. Tetapi untuk di Indonesia saya kira simpan beku sel telur lazim dilakukan pada klinik-klinik bayi tabung yang besar ya, yang ada di kota-kota besar ya, apakah itu Jakarta, Surabaya ya, yang lain-lain ya, Medan, Makassar, Palembang. Saya kira itu yang bisa dilakukan, dan kita memiliki sampai saat ini 47 ya, 47 hampir 50 klinik bayi tabung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke, artinya itu biaya saat sebelum hingga prosedur, dan setelah prosedur dilakukan ada biaya juga begitu ya Dok untuk menyewa tempat penyimpanan dari sel telur ini. Ini biasanya kisarannya berapa sih Dok? Ya, itu ada biaya ini ya, bayar kos-kosannya sel telur ya. Iya, biayanya itu rata-rata mungkin kisaran antara 2 juta per tahun ya, sampai mungkin kisarannya kurang lebih segitu ya, 2-3 juta per tahun rata-rata. Baik. Dokter Budi, untuk sel telur sendiri berapa banyak yang kemudian diambil untuk dibekukan biasanya dalam satu prosedur, dan apakah ada syarat untuk sel telur yang untuk diambil ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu? Ya, prinsipnya semakin banyak sel telur yang diambil untuk disimpan tentu semakin baik. Ya, dan tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya memiliki jumlah telur yang banyak, tentu sebanyak mungkin kita simpan, kita bekukan, itu akan makin menguntungkan ya buat pasien untuk potensi memiliki keturunan ke depan. Ya, kemudian syarat-syaratnya ya, studi kita membuktikan ataupun guidance di seluruh dunia sebenarnya membuktikan sel telur yang terbaik itu disimpan bila perempuan itu memiliki cadangan ovarium yang baik ya, diukur dengan kadar anti-Mullerian hormone ya 1,4 nanogram per mililiter, dan yang kedua sebenarnya yang terbaik adalah ketika usia perempuan di bawah 35 tahun. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan jumlah telur yang cukup dengan kualitas yang baik. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Dokter Budi atas penjelasannya. Mungkin bagi pemirsa Metro TV yang saat ini menyaksikan, kemudian juga mengalami kondisi yang tadi dokter sampaikan dan ingin mencoba, semoga dapat gambaran begitu ya Dok ya, seperti apa prosedurnya, berapa harganya, dan bagaimana untuk melakukannya. Terima kasih Dokter Budi Wiweko, Sekjen POGI Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia sudah bergabung bersama kami.